Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Zainul M. Pulungan, STMBA, Bapak Dr. Idam Irwansyah, SOS MPD, Bapak Dr. Haji Agus Setiawan, SHUT MP. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Penulisan Artikel Jurnal Mahasiswa Sosiologi melalui buku panduan penulisan artikel jurnal di Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Jusnawati, jabatan asisten ahli dosen, saat ini bertugas di program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Tugas dan fungsi saya di unit kerja tertera pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu yang pertama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang kedua menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etik satuan bangsa. Adapun isu yang saya temukan selama bekerja di Prodi Sosiologi, yaitu yang pertama masih rendahnya kemampuan penulisan artikel jurnal mahasiswa sosiologi, yang kedua masih minimnya kolaborasi penelitian dosen dengan mahasiswa, yang ketiga belum optimalnya penerapan sistem pembelajaran daring. Adapun ketiga isu yang saya temukan juga merupakan hasil diskusi bersama dengan Ketua Prodi dan didukung oleh survei yang saya lakukan terhadap dosen dan mahasiswa. Berdasarkan ketiga isu yang setelah saya rumuskan, selanjutnya dilakukan penapisan isu dengan metode USG dan diperoleh isu prioritas, yaitu masih rendahnya kemampuan penulisan artikel jurnal mahasiswa dengan jumlah skor 13. Berdasarkan isu prioritas yang ditemukan, selanjutnya dianalisis fishbone diagram. Yang pertama, dilihat dari aspek manusianya atau MEN, yaitu rendahnya motivasi mahasiswa dan minat baca mahasiswa terutama dalam membaca jurnal. Pada aspek material, belum ada buku panduan penulisan artikel jurnal yang dapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa. Pada aspek metode, kurangnya pelatihan penulisan artikel jurnal dan penulisan artikel jurnal hanya dilakukan jelang penyelesaian tugas akhir. Pada aspek mesin, belum adanya petunjuk lengkap penulisan jurnal di laman web jurnal Prodi. Pada aspek environment, tidak adanya komunitas menulis di lingkungan mahasiswa, tidak tumbuhnya tradisi menulis jurnal di lingkungan mahasiswa. Pada aspek measurement, tidak ada target mahasiswa menulis jurnal dan menerbitkannya sebelum memasuki semester penyusunan tugas akhir penyelesaian studi. Dari beberapa akar penyebab yang ditemukan, maka dirumuskan beberapa gagasan kreatif. Namun karena mengingat keterbatasan masa habituasi dan sumber daya, maka saya melakukan penapisan gagasan kreatif dengan mempertimbangkan indikator efektivitas, efisiensi, dan kemudahan, dan diperolehlah satu gagasan kreatif yang dapat dilakukan selama masa habituasi dan dianggap mampu menyelesaikan masalah, yaitu meningkatkan kemampuan penulisan artikel jurnal mahasiswa sosiologi melalui buku panduan penulisan artikel jurnal di Prodi Sosiologi. Berdasarkan gagasan kreatif yang telah ditentukan, maka ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat rancangan buku panduan penulisan artikel jurnal program studi sosiologi dengan beberapa tahapan kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, di mana output kegiatannya yaitu menghasilkan draft rancangan buku panduan artikel jurnal. Adapun kaitan kegiatan satu terhadap nilai berakhlak, yaitu pertama berorientasi pelayanan, yaitu menggali informasi kebutuhan dengan ramah dan santun. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan perencanaan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas. Yang ketiga, kompeten, melakukan tahapan kegiatan dengan bersungguh-sungguh, harmonis, menghargai pendapat pihak yang memberikan informasi, loyal, menyusun rancangan buku panduan dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adaptif, melakukan pencarian referensi dengan memanfaatkan teknologi dan bertindak proaktif, kolaboratif, melibatkan rekan dosen dalam proses pencarian referensi dan informasi. Kontribusi terhadap penguatan visi Prodi dari kegiatan satu, yaitu menjadi terdepan dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi melalui perancangan buku panduan penulisan jurnal. Kontribusi kegiatan satu terhadap penguatan nilai organisasi adalah salah satunya kreativitas dalam membuat rancangan buku panduan penulisan artikel jurnal yang akan menciptakan gagasan inovatif perguruan tinggi. Kegiatan kedua, konsultasi kepada Ketua Prodi, pengelola jurnal, tim reviewer, dan para dosen sosiologi, di mana ada beberapa tahapan kegiatannya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Output kegiatan, yaitu notulen hasil rapat dan draft buku panduan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, menggali informasi sesuai kebutuhan dengan ramah dan santun, akuntabel, melaksanakan perencanaan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas, kompeten, melakukan tahapan kegiatan dengan bersungguh-sungguh, harmonis, menghargai saran dan kritik dari pihak yang berpartisipasi pada rapat, loyal, menyusun perbaikan rancangan buku panduan dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945, adaptif bertindak proaktif dalam melakukan perbaikan, kolaboratif melibatkan beragam stakeholder dalam proses penyusunan untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Adapun kontribusi kegiatan kedua terhadap penguatan visi prodi sosiologi, yaitu menjadi terdepan dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi. Kontribusi kegiatan dua terhadap penguatan nilai organisasi, salah satunya adalah nilai kredibel, di mana konsultasi dilakukan dengan pelibatan ragam stakeholder. Sosiologi dapat dipercaya dalam memberikan saran dan pendapat untuk mendapatkan hasil terbaik. Kegiatan 3 melakukan uji draft buku panduan artikel jurnal, yang juga dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan hasil rapat, dan draft buku panduan hasil perbaikan dari kegiatan uji draft. Kaitan kegiatan 3 terhadap nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, melakukan uji draft buku panduan dengan ramah dan santun yang sesuai kebutuhan, akuntabel, melaksanakan uji draft buku panduan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas, kompeten, melakukan tahapan kegiatan yang bersungguh-sungguh, harmonis, menghargai saran dan kritik dari pihak yang berpartisipasi, loyal, merevisi draft buku panduan sesuai pertimbangan saran dan kritik dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adaptif, tidak proaktif, holder dalam melakukan uji draft buku panduan. Kontribusi kegiatan 3 terhadap penguatan visi prodi, yaitu menjadi terdepan dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi. Kontribusi terhadap penguatan nilai organisasi adalah nilai bertanggung jawab, di mana perancangan buku panduan penulisan dalam mempersiapkan kualitas atau kompetensi terbaik mahasiswa. Kegiatan 4, evaluasi dan finalisasi buku panduan penulisan artikel jurnal, yang dilakukan berdasarkan beberapa tahapan. Adapun output kegiatan, yaitu lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan, buku panduan yang telah dicetak dan dijilid, laporan evaluasi dan rencana tindak lanjut kegiatan. Kaitan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ramah dan santun, akuntabel, melakukan pertemuan bersama pimpinan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas, kompeten, melakukan tahapan kegiatan dengan bersungguh-sungguh, harmonis, menghargai waktu yang diberikan pimpinan dengan datang tepat waktu dan menciptakan situasi yang akan serta penjilidan dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adaptif bertindak proaktif dalam menyelesaikan buku panduan, kolaboratif melibatkan beragam stakeholder dalam finalisasi buku panduan. Ada sosiologi, yaitu dengan mempersiapkan kompetensi mahasiswa, baik kompetensi akademik maupun kompetensi secara praktis dalam hal penulisan jurnal. Kontribusi adalah nilai profesional dengan menghasilkan suatu standar kualitas belajar dengan memahami secara menyeluruh yang dilandasi oleh pola kerja dalam memperoleh pengesahan karya oleh pimpinan. Adapun dampak pemecahan isu, yang pertama terhadap individu tupoksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan dengan penulisan artikel jurnal. Yang kedua terhadap unit kerja, salah satu upaya pencapaian pelayanan dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan mendorong jumlah lulusan mahasiswa sosiologi. Terhadap mahasiswa, meningkatkan motivasi, kemampuan, dan maupun mempublikasikan karya tulisnya. Dan terakhir, meningkatkan salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu buku panduan penulisan artikel jurnal. Adapun yang berperan sebagai pengguna pedoman buku penulisan artikel dan memberikan saran maupun kritik pada uji draft buku panduan artikel jurnal. Yang kedua, dalam hal ini buku panduan penulisan artikel jurnal. Yang ketiga, ketua prodi sosiologi sebagai mentor, pembimbing, dan pengarah dalam penyusunan buku panduan artikel jurnal sekaligus mengesahkan buku panduan. Yang keempat, tim reviewer jurnal beri saran dan kritik dalam penyusunan buku panduan artikel jurnal. Yang kelima, pimpinan fakultas menetapkan buku panduan penulisan jurnal. Adapun strategi komunikasi yang dilakukan terhadap atau berdiskusi langsung melalui WhatsApp, baik melalui telepon dan pertemuan langsung di kampus. Terhadap pimpinan fakultas, yaitu berkomunikasi langsung dengan pimpinan di kampus. Jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 20 Oktober sampai 31 Oktober. Kegiatan kedua dilakukan pada tanggal ketiga dilakukan mulai tanggal 7 November sampai 11 November. Dan kegiatan 4 dilakukan mulai tanggal 14 November sampai tanggal kendala dan rencana antisipasi. Kendala pertama yaitu padatnya kegiatan stakeholder sehingga perlunya pengaturan ulang jadwal pertemuan dengan memperhatikan kesibukan masing-masing stakeholder dan menyiapkan link pertemuan. Yang kedua, sulitnya menemukan referensi. Antisipasinya adalah memanfaatkan teknologi dalam proses pencarian dan jaringan pertemanan di prodi lain maupun dari kampus lain. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.